Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Dalam video kali ini kami akan memberikan cerita atau spoiler film Swallow Star Season 2 episode 20. Masih tetap dalam versi novelnya, namun jangan lupa subscribe dan like-nya ya, agar channel ini bisa terus berkembang, dan admin lebih semangat lagi dalam membuat spoilernya. Terima kasih. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, selanjutnya kita lanjutkan ke cerita spoilernya. Jangan lupa makan lontong sama gorengannya ya. Sementara itu di jalan yang berkelok-kelok di pusat kota Hongning, yang jalanannya mirip dengan jalanan di puncak yang selalu macet di Sabtu dan Minggu, Lo Feng mengendarai Hammer beroda 6, yang di dalamnya ada tas ransel yang membawa hasil tangkapan monster tingkat pemimpin gerombolan, dikarenakan semalam Lo Feng telah berhasil membunuh monster tingkat pemimpin gerombolan. Monster tersebut bertipe Komodo T-Rex. Monster tersebut dikalahkan dengan mudah dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Untuk dewa perang tingkat lanjut yang biasa, berburu pemimpin gerombolan tingkat tinggi sangat sulit, karena pemimpin gerombolan tingkat tinggi melarikan diri terlalu cepat. Ada juga banyak monster yang mengikuti pemimpin gerombolan. Namun, kecepatan Luo Feng di pesawat ulang-aliknya yang melonjak sangat melebihi kecepatan monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Tanpa kesempatan untuk melarikan diri, Luo Feng dapat dengan mudah membunuhnya secara langsung. Bahan monster sudah siap. Aku pertama-tama akan mendapatkan gelar Dewa Perang tingkat lanjut, ucap Lo Feng yang langsung menelepon dengan arloji komunikasi taktis di pergelangan tangannya. Halo, Luo Feng memutar nomor. Halo Tuan, ini adalah gedung pencakar langit, apakah kamu ingin membuat janji? Terdengar suara lembut. Luo Feng berkata langsung, aku ingin berbicara dengan salah satu direktur kamu. Aku ingin menjual bahan monster. Biasanya, untuk masalah transaksi akan ditangani oleh manajer kami, tidak perlu direktur yang turun langsung, jelas resepsionis. Namun harga bisnis ini akan melebihi harga 10 miliar dolar Cina, ucap Lo Feng. Setelah mengatakan ini, resepsionis sedikit terdiam. Segera setelah itu, Tuan, kapan kamu akan tiba? 15 menit kemudian, jawab Luo Feng. Aku masih belum tahu namamu. Resepsionis mulai membuat catatan. Luo Feng, jawab Lo Feng. Aku telah membuat janji untuk Tuan Luo Feng untuk bertemu Direktur Zhang dalam waktu kurang lebih 15 menit. Sikap resepsionis jelas berubah dengan sedikit kagum, karena harga bahan monster melebihi 10 miliar dolar Cina. Perlu diingat bahwa ini adalah aula bela diri Jixian, bukan aliansi HR, yang biasanya memiliki harga lebih tinggi dibandingkan dengan aula bela diri Jixian. Meskipun harga aula bela diri Jixian sedikit lebih rendah, tapi Lo Feng akan menempatkan poin kontribusi. Di aula bela diri Jixian, biasanya hanya monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang dijual dengan harga lebih dari 10 miliar dolar Cina. Gedung pencakar langit yang tingginya 88 lantai. Itu adalah salah satu bangunan khas di kota Hongning. Sebagai markas aula bela diri Jixian, kota Hongning memiliki banyak pejuang dari aula bela diri Jixian. Tentu saja, aliran orang-orang di gedung pencakar langit juga sangat besar, dan terlihat saat itu dari mereka minum dan sedang nongkrong di bar di lobi lantai 1. Bapak Luo Feng. Dua wanita yang mengenakan jas menyambut Luo Feng di pintu. Luo Feng berjalan dengan dua resepsionis yang membimbingnya, dia melewati lobi dan masuk ke dalam lift. Selang beberapa lama, Luo Feng akhirnya sampai di lantai 32, dan dipandu resepsionis wanita tadi, mereka memasuki ruang tamu yang luas. Di dalam ruang tamu duduk seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Halo, Tuan Luo Feng, namaku adalah Zhang, tersenyum perempuan bernama Zhang. Luo Feng langsung membuka kunci tas ransel dan menuangkan semua bahan monster ke dalam kolam di sampingnya. Ini menyebabkan perempuan bernama Zhang agak kaget, tetapi setelah dia melihat bahan-bahan yang tumpah, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, karena ada 3 paku tajam yang menonjol dari tumpukan. Masih ada sedikit darah di paku-paku itu. T-Rex, gumam wanita bernama Zhang tidak bisa menahan napas. Kamu pergi dulu, wanita bernama Zhang melambaikan tangannya pada resepsionis. Paku Komodo T-Rex dari warna dan ukurannya, mungkin itu adalah pemimpin gerombolan tingkat tinggi, wanita bernama Zhang itu tidak bisa mempercayai ini. Komodo T-Rex adalah salah satu monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang paling mengerikan. Kebanyakan orang di bumi menyebutnya T-Rex, karena jejak kakinya seperti komodo. Komodo T-Rex mungkin merupakan salah satu dari berbagai mutasi naga komodo dari sebelum masa Grand Nirvana. Dan ini adalah salah satu mutasi paling mengerikan.
Ketiga duri tersebut adalah duri pada tulang belakang Komodo naga, bagian yang paling berharga. Monster apapun dengan nama naga di dalamnya tidak bisa dianggap enteng. Kebanyakan dewa perang tingkat lanjut tidak dapat membunuh Komodo T-Rex pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Menangani bahan-bahan di sini, Luo Feng mengerutkan kening. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Ya, Tuan Luo Feng. Tak lama kemudian, wanita bernama Zhang mulai menggunakan peralatannya untuk memeriksa setiap materi. Setelah memeriksa, wanita bernama Zhang terperangah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dua monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi Komodo T-Rex dan kera emas dikalahkan anak ini. Keduanya dianggap sangat mengerikan dalam tingkat monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Bantu aku mengatur ulang skor pertempuranku dan mengkonfirmasi kembali gelarku, ucap Luo Feng. Aku membunuh dua monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi sendirian. Oke, wanita bernama Zhang mengangguk, sambil merasa heran. Terlalu gila, untuk orang seusia Luo Feng, jika dia ingin mendapatkan gelar Dewa Perang tingkat lanjut, dia hanya bisa pergi untuk monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi yang lebih lemah. Namun saat ini dia benar-benar merasa heran. Anak ini benar-benar mendapat Komodo T-Rex dan kera emas, ucap wanita bernama Zhang itu tertegun. Tuan Luo Feng. Wanita bernama Zhang berkata dengan hormat, kera emas harganya adalah 8 miliar dolar Cina dan 4 juta poin kontribusi. Dan Komodo T-Rex harganya adalah 12 miliar dolar Cina dan 6 juta poin kontribusi. Jadi totalnya, Tuan Luo Feng akan menerima 20 miliar dolar Tiongkok dan 10 juta poin kontribusi, ucap wanita bernama Zhang. Luo Feng mengangguk. Sebenarnya, menjual materi ke Aula Beladiri Jixian tidak memberinya harga yang baik. Sebagai contoh, kera emas akan bernilai 12 miliar jika dijual ke aliansi HR. Dan Komodo T-Rex dapat menyaingi naga lapis baja-baja, sehingga bisa mencapai harga 18 miliar. Dengan kata lain, dia bisa mendapatkan total 30 miliar jika dia menjual materi ke aliansi HR. Namun dengan menjual di sini, dia hanya mendapat 20 miliar, tapi Luo Feng pun akan mendapat 10 juta poin kontribusi, yang akan membuat Luo Feng mencapai peringkat kontribusi bintang 4 dalam sekejap. Karena aku sudah menjadi penguji dan memiliki banyak otoritas sekarang, aku tidak bisa membiarkan peringkat kontribusi aku terlalu rendah. Peringkat kontribusi bintang 4 seharusnya bisa membuat aku melewatinya, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Adapun 10 miliar, mungkin uang sulit didapat oleh dewa perang tingkat lanjut lainnya. Bahkan Luo Feng memiliki waktu yang sangat sulit membunuh kera emas kembali di benua Australia untuk pemimpin gerombolan lainnya, dia gagal membunuh mereka berkali-kali. Pada saat itu, dia sudah menjadi master spiritual mendekati level dewa perang tingkat lanjut. Yang bisa dianggap sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Dan saat ini, menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, membunuh pemimpin gerombolan tingkat tinggi pun akan sangat mudah buat Luo Feng. Namun, pada manual terdapat pesan dari pimpinan Hong, Luo Feng masih ingat bahwa ada ungkapan pada manual di kotak yang berisi pesawat ulang-alik yang melonjak, set Dewa Hitam, dan Roh Alam. Bahwasanya, dilarang bunuh terlalu banyak monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi di daerah yang sama, karena itu bisa menyebabkan monster tingkat kaisar di daerah itu untuk mengejarmu. Tuan Luo Feng, 20 miliar dolar Cina telah ditransfer ke akun pejuang kamu, dan peringkat kontribusi kamu juga naik menjadi 4 bintang. Wanita bernama Zhang itu duduk di depan sebuah buku catatan dan mengetuk keyboard nirkabel. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Luo Feng. Setelah menjadi seorang dewa perang, orang-orang biasanya bergabung dengan Istana Dewa Perang dan menerima helm kesadaran, kemudian orang-orang dari Istana Dewa Perang akan mengirim beberapa orang untuk menguji kekuatan Tuan Luo Feng, ucap Direktur Zhang. Wanita bernama Zhang tetap tersenyum, Tuan Luo Feng, orang-orang dari Istana Dewa Perang akan datang hari ini. Itu tidak akan lama. Luo Feng dan wanita bernama Zhang mengalihkan pandangannya ke arah layar notebook yang kemudian muncul lagi pop-up pesan yang berisi, pengujian Istana Dewa Perang telah memenuhi syarat. Bagaimana dia bisa lewat tanpa ada yang datang untuk menguji dia? Wanita bernama Zhang terkejut. Dia telah menjadi direktur untuk waktu yang lama tetapi tidak pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Namun, dia telah mendengar bahwa beberapa pejuang yang kuat diakui oleh Komite Istana Dewa Perang dan akan lulus tanpa harus mengikuti tes. Namun, kasus seperti itu jarang terjadi. Tuan Luo Feng, seseorang akan membawa semua barang ke gedung pencakar langit ini, tersenyum wanita bernama Zhang.
Oke, Luo Feng tidak terburu-buru. Beberapa saat kemudian, pintu ruang tamu dibuka secara otomatis. 3 lelaki berjas masuk, dan seorang lelaki botak keturunan Asia membawa sebuah kotak logam ketika dia menyerahkannya kepada Luo Feng dengan hormat. Dewa Perang Luo Feng, selamat datang di Istana Dewa Perang. Kamu akan menerima helm sensor kesadaran gratis. Dengan helm sensor kesadaran ini, terlepas dari lokasi, siapapun yang memakai helm ini dapat langsung memasuki ruang virtual. Helm sensor kesadaran. Tentu saja Luo Feng akrab dengan itu, dia menggunakannya selama waktunya di kamp pelatihan. Setelah menjadi Dewa Perang, semua orang menerima helm mereka sendiri. Sebagai anggota Istana Dewa Perang, kamu akan memiliki banyak hak istimewa. Tentu saja, dengan hak-hak khusus ini datang tanggung jawab khusus. Pria botak di depan menyerahkan kotak logam. Setelah Dewa Perang Luo Feng memasuki ruang virtual melalui sensor kesadaran, kamu akan memahami semua bagian khusus tentang Istana Dewa Perang. Terima kasih, Luo Feng tersenyum ketika dia mengambilnya. Jarinya menarik kunci, kotak logam langsung terbuka, memperlihatkan helm biru tua di dalamnya. Selamat tinggal, semuanya, tersenyum Luo Feng saat dia memasukkan kotak logam ke dalam ransel hitam yang dia bawa dengan tangan kirinya. Dia membawa ransel dan langsung berjalan keluar. Ketika dia berjalan keluar pintu, dia diam-diam berkata kepada arloji komunikasi taktisnya, "Jemput aku di gedung pencakar langit," berkata Luo Feng memanggil pesawat jet tempur kaisar miliknya. Baiklah guys, sampai di sini alur cerita Swallow Star Season 2 episode 20-nya. Sebelum kita berpisah, mohon untuk subscribe dan like-nya, agar subscriber Mimin bisa segera sampai di 1 juta subscribernya. Hahaha. Oke, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.